Saya keluar satu. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kalau Om Swastiastu itu tangannya begini. Om Swastiastu. Jawabnya begitu juga. Salam kebajikan, jawabnya salam kebajikan. Kalau selom, jawabnya selom. Nah, ini biasa dipakai oleh Pak Presiden. Dan kita wajib juga untuk mengikuti junjungan kita. Ulang lagi kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Terima kasih banyak. Semua kita yang hadir dan berbahagia di sini, pada Wakil Bupati Manggarai Barat, ini kampung halamannya. Ini kampung halamannya Wakil Bupati Manggarai Barat ini. Jadi nanti sudah janji tadi jalannya katanya sudah dipersiapkan untuk dibangun. Seluruh hadirin hadirat yang saya cintai, saya muliakan. Ini tempat yang sangat luar biasa indah. Dan memang itu seperti yang saya sampaikan, Nusa Tenggara Timur itu sangat eksotik. Cuman keindahannya belum dikerjakan secara baik, sehingga tidak menarik untuk dilihat. Seperti tadi saya sampaikan pada saat sambutan saya, bahwa tempat ini kalau dikerjakan dengan benar, kita membangun sebuah masyarakat maritim, maka tempat ini akan terpenuhi. Di sini akan ada pariwisatanya, juga ada nelayannya, juga akan ada restoran terbaik, juga dengan perdagangan perikanan terbaik. Itu harus di dalam sebuah ekosistem yang kita bangun. Jadi saya tadi bisik-bisik dengan Pak Dirjen, tempat seperti ini mulai start bagaimana kita mendesain perumahannya. Jadi layoutnya, desain perumahan, infrastrukturnya macam apa ke depan. Jadi tidak boleh bangun tempel, mumpung ini belum jadi betul. Jadi bisa kita bongkar sekaligus. Jadi kalau mama nanti kepala desanya mau, ya kita tinggal gambar dengan benar, karena contoh, kita buat contoh. Namanya juga kampung nelayan contoh. Ya jangan kita seperti tadi sampaikan, jangan kita sedang membangun atau sedang membantu orang miskin. Jadi desain layout daripada desa atau kampung nelayan ini harus didesain ke depan. Dia menjadi sesuatu yang bila orang datang, orang akan puji, luar biasa tempat ini. Kalau sekarang seperti ini tidak ada yang mau puji. Datang parkir kapal, parkir perahunya, harus dirapi, ditata dengan benar, restorannya, pelelangan ikannya begitu masuk, tempat penyimpanan ikan yang baik. Jadi begitu martabat peradaban seperti tadi yang diinginkan oleh Gus Yahya nanti sebagai peradaban nelayan, itu kita membuat standar peradaban nelayan. Jadi kita tidak boleh membantu orang miskin. Kalau membantu orang miskin, asal sudah dibantu sudah cukup. Karena memang beliau miskin. Kita tidak sedang membantu orang miskin. Kita sedang membangun sebuah peradaban maritim. Nah karena itu memang saya inginkan nanti lewat kementerian, kita duduk bersama provinsi, gubernur dan bupati. Kita duduk bersama, dana desa kita pakai bersama untuk pada saat kolaborasi, itu bukan kolaborasi cara berpikir saja, kita kolaborasi anggaran kita menjadi satu kesatuan gerak nanti. Jadi nanti di mana kementerian, baik itu Kementerian Perikanan dan Kelautan, PU, lalu SDM untuk listriknya, lalu nanti dari kita bicara tentang industrinya. Kolaborasi itu harus terlihat di kampung nelayan ini. Tapi kalau kerjanya karena kampung nelayan
lalu yang hadir itu Menteri Kelautan dan Perikanan semata-mata, yang hadir juga Ketua PBNU, lalu dua saja kolaboratif, maka tidak akan pernah kita menatap peradaban maritim kita. Yang ada adalah kita sedang membuat tambal sulam barang yang rusak, dan akhirnya tetap kita menatap kain yang ditambal sulam, dan makin hari ditambal makin rusak dan terus menerus, dan akhir kita meninggalkan generasi rusak masa depan. Inilah sebagai gubernur, saya sangat senang, dan dimanapun saya berada, alam Nusa Tenggara Timur yang begitu eksotik, kekayaan laut yang begitu luar biasa, tetapi kita sedang menambalnya. Tidak boleh kita tambal lagi. Kita harus berhenti. Seluruh kegagalan dan kerusakan cara berpikir kita harus kita ganti dengan cara berpikir yang benar. Semua tempat ini harus didesain baru, dan rela masyarakat untuk rumahnya dibongkar. Jadi kalau mau tidak bongkar, itu orang otak yang zaman dulu punya itu. Harus dibongkar kembali, didesain kembali yang baru, sehingga orang datang belajar di tempat ini. Kalau kita mau bangun seperti itu, orang akan belajar di sini. Begitu orang sampai, buatlah kampung nelayan model ini. Di seluruh Indonesia orang belajar seperti itu. Dan saya pastikan, tidak ada yang menang untuk Nusa Tenggara Timur. Selain model yang bagus, pasti alamnya begitu eksotik. Kalau umpama sebentar Pak Kiai Yahya mau untuk kita lewat laut, maybe 30 minutes dari sini kita udah sampai di Labuan Bajo. Ini indahnya luar biasa. Sekolah yang ada di atas itu satu saat pasti digusur. Pasti orang minta itu tempat, karena indahnya bukan main. Itu sekolah tidak layak di situ. Karena saking indahnya mungkin paritas pindah di tempat lain. Kan itulah karena kita belum punya sebuah desain yang baik terhadap tata ruang kita, sehingga kita tidak tahu di mana tempat yang indah, di mana yang eksotik, di mana yang harus kita tetap, di mana perumahan. Inilah harus, mumpung kalau dia bermulai, mari kita berubah dari kita punya kesalahan masa lalu menuju perbaikan total. Jangan tanggung. Sekali jalan kita buat contoh. Jadi kalau mau Pak Dirjen sampaikan ke Pak Menteri, bersama Gubernur, bersama Bupati, Desa, seluruh kita desain dengan baik. Kita bicara apakah begitu perumahan rakyat, kita bicara dengan Menteri PU, industri, kita bicara dengan SDM-nya untuk bicara energinya. Tidak boleh tanggung, energinya harus energi baru terbarukan. Karena tidak ada pilihan bagi kita. 20 tahun akan datang, kalau tadi Pak Kiai Yahya menyatakan, lihat itu kalau sama dengan Bang Luhut ngomong 2030, transformasi ekonomi kita, maka transformasi ekonomi kita menuju ekonomi biru, maka kampung ini harus menjadi sebuah contoh bahwa perkampungan nelayan ini menuju perkampungan energi biru. Dan itu tidak boleh lagi kita pakai mesin dan minyak. Kasihan masyarakat di sini, jalannya tadi pun tetap kita tergantung terhadap mesin, dan itu akan membuat tidak akan bersaing secara baik dalam dunia internasional. Karena itu dengan senang hati kehadiran Pak Kiai untuk membuat perayaan Milad 96 Nahdlatul Ulama menuju 100 tahun. Pas 100 tahunnya kita punya contoh kampung nelayan Nahdlatul Ulama. Itu mimpi kita. Jadi kampung nelayan Nahdlatul Ulama. Model mana? Model pergi di Warloka. Belajar di Warloka untuk melihat bagaimana membangun peradaban maritim Indonesia. Mama Emilia Nombleni, sudah makan siang? Belum? TT ini beruntung sekali karena memiliki gubernur yang visioner. Begitu datang ke satu tempat, langsung tahu apa yang diperlukan, apa yang harus dikerjakan di tempat itu. Ini adalah berkah bagi warga NTB pada umumnya, dan insya Allah nanti juga untuk warga desa Warloka ini. Amin. Saya datang ke sini dengan jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang cukup banyak. Ada Katib Am. Katib Am ini sekretarisnya kiai-kiai, ulama-ulama. Ini Kiai Ahmad Said Asrori. Ada sekretaris jenderal, ini Haji Saifullah Yusuf. Ada banyak jajaran ketua-ketua di sini. Ada Pak Umar Syah, salah seorang ketua. Ada Pak Imron Hamid, salah seorang wakil sekjen. Ada Pak Aswan Birahman, salah seorang wakil sekjen juga. Pak
Adi Saifuddin, Wakil Sekjen, Pak Faisal, salah seorang wakil. Di sini ada Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Manggarai Barat, Pak Kiai Ishak. Ada Pak Nas. Ini saya pikir tadi kepala desa. Ternyata ini salah seorang ketua yang sudah bekerja keras sehingga terlaksananya kegiatan kita dengan desa ini, Bapak Nasir Falah Amru. Nah, Bapak sekalian, hadir di sini ada Pak Dirjen dari Kementerian Kelautan, ada Pak Gubernur, ada Wakil Bupati, ada Ketua DPRD. Nah, sekarang saya mau tugaskan ini Ketua PCNU Pak Ishak ini. Pak Ishak setiap bulan harus datang ke sini dan lihat apa yang sudah terjadi perkembangan di sini. Sekarang tanggal 5 Februari, saya mau tunggu laporan Pak Ishak tanggal 6 Maret. Apa yang Bapak lihat di One Loka setelah sebulan kita berkunjung di sini. Sesudah ini nanti kita akan terus kerjakan apa yang tadi menjadi visi Bapak Gubernur. Kita akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kampung nelayan di desa Warloka ini, karena kita ingin semuanya betul-betul merupakan kerja yang nyata dengan hasil yang bisa diukur. Maka tugas dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketuanya Pak Kiai Ishak ini harus memantau setiap bulan dan melaporkan kepada PBNU, bisa kepada Pak Nasir Falah sebagai penanggung jawab program ini nanti, atau kalau perlu bisa langsung kepada saya sendiri sebagai ketua umum. Kita mau lihat apakah sudah ini kita sungguh-sungguh bekerja secara nyata untuk membantu berkembangnya desa Warloka ini menjadi kampung nelayan yang maju. Itu sebabnya ini tugas untuk Pak Ishak, benar ini bulan depan 6 Maret saya tunggu laporannya sudah terjadi apa di Warloka ini. Dan nanti selanjutnya tugas Pak Ishak dan teman-teman baik di MBC kalau ada di sini ya, untuk terus bicara berembuk dengan saudara-saudara kita di Warloka ini apa saja yang dibutuhkan di sini. Kalau kebutuhan itu hanya bisa dicukupi melalui kebijakan pemerintah, kita akan berbicara dengan Pak Bupati, dengan Pak Gubernur, dengan DPRD, bahkan kita akan bicara dengan pemerintah pusat supaya kebutuhan itu dipenuhi. Hal-hal yang bisa kita lakukan, dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sendiri, mari kita upayakan untuk kita lakukan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi permulaan dari ikatan persaudaraan yang tidak akan pernah putus selama-lamanya sampai kita bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya kira ini saya tadi dengar ada beberapa paket bantuan yang sudah disiapkan. Siapa yang akan menyerahkan? Dari PBNU. Ini gini saja, nanti saya delegasikan kepada Sekjen dan Katip Am untuk menyerahkan bantuan-bantuan yang sudah disiapkan. Ya, dari saya kira saya cukup ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya selaku
warga masyarakat Desa Warloka Pesisir ingin usulan kepada Bapak-Bapak. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dermaga, dan yang kedua, pembangunan rumah pasar seperti yang ada di hadapan kita semua. Bapak, tentunya sedikit saya harus bernarasi ini yang berkaitan dengan pembangunan dermaga. Jadi dermaga ini Pak tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat Desa Warloka Pesisir, tetapi juga untuk beberapa kampung tetangga, desa tetangga, bahkan dari kabupaten lain pun ikut sandar di sini. Dan yang berikut, pada saat hujan atau musim buruk seperti ini Pak, hanya Teluk atau dermaga Warloka yang bisa menjadi salah satu tempat teduh untuk berlabuhnya beberapa kapal. Dan yang berikut, dermaga ini juga tempat transit daripada ikan atau hasil laut yang kemudian nantinya akan didistribusikan di bagian daratan atau di Kota Labuan Bajo. Jadi itu yang berkaitan dengan infrastruktur dermaga. Kemudian yang berkaitan dengan rumah pasar, perlu juga kami sampaikan atau saya pribadi dan juga mewakili masyarakat Desa Warloka Pesisir Pak. Jadi pasar Warloka ini adalah salah satu pasar tertua. Saya pikir ini adalah satu pasar tertua di NTT juga. Dan mungkin yang kedua, pasar Warloka ini adalah satu-satunya mungkin pasar yang masih menggunakan sistem barter dalam proses jual beli. Jadi mengingat hal itu juga Pak, sekali lagi kami atau saya secara pribadi juga mewakili seluruh masyarakat Merdeka Desa Warloka Pesisir agar bisa diperhatikan mulai dari infrastruktur pembangunan dermaga dan juga rumah pasar. Saya pikir mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, sekali lagi mewakili seluruh masyarakat Desa Warloka Pesisir. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa usulan yang menurut kami ini dipandang sangat penting dan sangat kami butuhkan sebagai masyarakat Warloka Pesisir. Yaitu terkait masalah listrik dan air bersih. Oke, yang pertama terkait air bersih. Jadi yang menjadi bagian dari pengeluaran rutin kami setiap hari selain untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan lainnya, kami juga harus mengeluarkan sebagian dari pendapatan kami untuk membeli air bersih. Kami harus membeli air minum, membeli air untuk masak, air untuk mandi, bahkan air untuk mencuci. Dan itu berdampak sekali pada pendapatan kami, berdampak sekali pada pengeluaran kami, yang dimana pendapatan kami sebagai nelayan itu tidak seberapa. Jadi oleh karena itu kami masyarakat Warloka Pesisir mengharapkan bagaimana solusi terbaiknya dari bapak-bapak kepada kami. Itu yang pertama terkait air bersih. Yang kedua terkait masalah listrik. Oke, selama ini Pak, kami belum pernah merasakan atau menikmati bagaimana rasanya hidup yang serba mudah dengan adanya listrik. Kami selama ini menggunakan tenaga surya yang kami beli sendiri, itu pun bagi yang mampu. Tenaga surya ini hanya digunakan sebagai penerangan saja, tidak bisa kami gunakan untuk kebutuhan lainnya. Kami tidak bisa menggunakan untuk kulkas, kami tidak bisa menggunakan untuk seperti orang di kota memasak menggunakan rice cooker, bahkan untuk menonton TV kami pun tidak bisa dengan menggunakan tenaga surya ini. Oleh karena itu, dan juga banyak yang merasakan dampak dari tidak adanya listrik ini, baik dari segi perekonomian masyarakat Warloka Pesisir hingga ke pendidikannya juga Pak. Yang pertama dari segi perekonomian masyarakat, sebagian bangsa kami itu seorang nelayan, dan juga ada yang berprofesi sebagai penjual ikan, ada juga yang berprofesi sebagai penjual usaha rumahan. Jadi selama ini para nelayan ini kesulitan dalam mengawetkan hasil tangkapan mereka. Yang saya maksudkan di sini adalah es batu. Mereka harus membeli es batu di kota atau di desa tetangga, dan itu membutuhkan harga yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama. Maksud saya, kalau kami di sini punya listrik, kami bisa memproduksi es batu itu sendiri di rumah, dan itu lebih menghemat
biaya atau pengeluaran kami dan juga menghemat waktu. Selama ini kami di sini kalau mau ke Labuan Bajo itu bawa orang sakit, kendalanya itu jalan. Kalau kami melewati laut, jelas ombak. Kalau melewati darat, pasti jalannya tadi kan seperti yang bapak-bapak rasakan. Harapan kami semoga tolonglah diadakan atau hadirkan puskesmas keliling. Itu yang poin yang pertama. Dan poin yang keduanya itu sarana pengangkutan sampah berupa kendaraan roda 3 ataupun tosa untuk mengangkut sampah yang ada di Warloka ini ke tempat pembuangan terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk mohon berdiri Pak. Ini adalah Brigjen Edi Johardi, ya. Beliau adalah koordinator Kampung Nelayan yang ditunjuk oleh KKP. Sudah ada di tahun ini 120 kampung, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satunya, mudah-mudahan. Dan kami sudah ada MOU antara KKP dengan PBNU, ya. Saya sepakat dengan Pak Gub, kita duduk dulu bersama, kita desain dulu, jangan asal main bangun, main bantu dan seterusnya, tetapi kemudian salah. Ya, kita pastikan betulkah di sini itu memang tepat tempatnya. Apa yang akan dibangun? Nah, contoh tadi kita mau bangun apapun juga susah kalau tidak ada listrik ya Pak. Jadi itu. Di dalam program Kampung Nelayan itu, mohon izin Pak Ketua Umum, Pak Gub dan teman-teman sekalian, kami memang tidak selamanya mampu. Kami juga harus menyampaikan apa adanya. Kami minta maaf, negara belum hadir sepenuhnya untuk bisa menjembatani kesulitan ibu bapak sekalian. Tetapi hari ini mata kita dibukakan, kata Pak Gub bahasanya seeing is believing. Melihat kita bisa percaya. Tadi saya kesini, kalau saya ibu-ibu mungkin sudah melahirkan tadi saya lihat. Ya, begitu. Tetapi insya Allah ibu bapak sekalian, Pak Kiai, Pak Gub, Mama Lina dan Mama Eni, ya, Pak Wakil Bupati dan seterusnya sudah bisa merasakan bagaimana sulitnya ibu bapak sekalian yang ada di sini. Tapi kami ada satu poin yang paling pokok. Poinnya adalah melihat semangat ibu bapak sekalian hadir hari ini satu modal dasar buat kita semua. Ya, saya tidak mau janji banyak-banyak. Hari ini kita sudah bisa melihat langsung dan insya Allah ini akan kita tindak lanjuti untuk kita koordinasikan. Kami di pusat tidak mampu, Pak Gub di Pemda juga belum tentu mampu, Pak Wakil Bupati di kabupaten belum tentu mampu. Jadi Pemda kabupaten, Pemda provinsi, kami di pusat, anggota dewan, kemudian organisasi masyarakat sekelas NU ini sangat luar biasa, kita samakan. Ya, yang penting tidak boleh ada dusta di antara kita. Nah, tolong infonya ini sedetail mungkin, begitu. Ya, 5%. Tahun ini biasanya nanti akan mulai di bulan 3, bulan 4, tinggal 2 bulan ke depan. Silahkan Pak Kadis nih. Nah, ini ada Pak Kadis ya, saya minta tolong Pak Kadis dicolek teman-teman. Ada Pak Wakil Bupati di sini, silahkan. Semuanya subsidi kecuali kalau adik-adik wanita kaum hawa ya untuk gincu dan segala macamnya ya beli sendirilah kan begitu. Tapi makan kemudian belajar dan seterusnya itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Duitnya dari mana? Dari ibu bapak sekalian lewat pajak dan seterusnya. Mohon maaf, ini lihat, yang saya paling ganteng, paling botak ini adalah produknya sekolah itu semua. Saya lulusan SUPM, saya lulusan AUB, bisa jadi dirjen bahkan. Begitu. Ya, tolong ini dibuktikan, bukan sombong, tetapi ini analogi konkret bahwa teman-teman juga bisa. Saya juga anak nelayan di Banten sana, jauh di ujungnya, ditaruh di situ. Jadi berapa tahun selesai ini dengan model itu. Jadi kita tahu ke depan itu modelnya seperti ini. Pasti kalau tanya uangnya, anggarannya nggak cukup. Negara kita terbatas anggaran, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten, desa. Tetapi kalau desainnya kita sudah punya, maka kita bisa hitung tahun sekian anggaran ini jadi. Umpamanya dermaganya akan jadi tahun sekian, lalu perumahannya akan sekian jadi, pasarnya akan jadi tahun sekian. Itu di dalam planning yang benar. Water supply-nya, airnya pakai air dari sini,
sumur bor atau bagaimana, itu harus didesain. Jadi karena itu yang perlu nomor satu bagi saya adalah perencanaannya. Kita kadang-kadang karena butuh, orang miskin itu kan maunya dapat cepat-cepat, tapi nanti salah. Harusnya karena itu tidak boleh pemimpin itu memberikan apa yang rakyat mau. Harus tidak boleh. Sebenarnya apa yang memang harusnya itu dibutuhkan. Jadi jangan mau belum tentu butuh. Tepat, yang contohnya minta traktor. Begitu traktornya rusak nggak bisa perbaiki, traktornya jadi besi tua di desa. Itu yang saya temukan selalu dalam perjalanan kunjungan saya di desa-desa. Yang dia butuh itu adalah dia tanahnya diolah, bukan traktor. Karena dia tahu kalau traktor tanah diolah, lalu dia ngomong traktor, padahal dia sendiri tidak mampu untuk operate traktornya. Itu seperti itu. Maka kita harus mendesain. Pertama, bagaimana mendesain dermaganya? Bentuk dermaga macam apa masa depan? Kapal yang parkir berapa banyak? Model kapal macam apa yang akan parkir? Dan ke depan kita transformasi kapal kita kemana? Itu kan harus didesain. Jadi tempel dulu situ, jadi semua datang lihat aja, oh depan kita akan begini. Maka anak-anak sekolah pun akan tahu masa depan desanya begini. Dan itu akan memberikan energi yang luar biasa. Mungkin 5-10 tahun sudah jadi, tapi kita mempunyai sebuah contoh desa nelayan yang mampu memberikan peradaban maju. Siapapun yang datang satu saat akan melihat itu. Jadi kalau tanya saya sebagai gubernur, kebutuhan utama kita adalah bagaimana mendesain desa nelayan kita yang peradabannya, bila siapapun datang dari kolong langit ini, datang dari manapun, negara manapun, mereka akan menyatakan, luar biasa tempat ini, luar biasa perencanaannya, luar biasa masyarakat budidaya, masyarakat di sini, luar biasa, semuanya luar biasa. Kita tahu, anggarannya 50 miliar, jangan kita takut, anggaran 50 miliar, mungkin 50 miliar itu kalau 1 tahun nggak bisa, tapi 5 tahun bisa. 50 miliar untuk bangun itu, dermaga 10 miliar, ini semuanya cepat jadi, dan orang kalau datang melihat, luar biasa tempat ini, indah, tidak ada bau ikan, wangi semuanya. Orang usaha ikan itu tidak bau, bagi mereka yang bodoh saja bau. Nah karena itu kita menuju pada tempat yang pintar. Nanti saya bawa, saya belajar tentang perikanan, lihat bagaimana perikanan itu dibangun di Jepang. Ikannya dibawa masuk, tidak ada yang bau, wangi, enak, kita makan enak di situ, tidak ada satupun yang bau di sana. Itu karena peradabannya, dan itu saya mau model seperti itu ada di sini. Masa kita sudah hidup mau mati lagi, bangkit lagi, mati lagi, bangkit lagi, masih tetap begini terus kan? Salah kita itu. Nah, sebagai gubernur saya selalu bilang, kita harus merencanakan dengan baik. Dari aspek perencanaan itu akan membawa kita ke masa depan. Salah desain, salah masa depan. Benar desain, benar masa depan. Karena itu kita mulai dari perencanaan dulu. Taruh di situ, kita siapkan dengan benar, kita tahu, oh uang kita akan ke sana. 50 miliar, desa itu jadi desa contoh. Dan dapat direplikasi model ini kepada seluruh daerah di Nusantara ini. Terima kasih. Ya, Pak Sekjen. Ya. Ya. Oke. Ya Pak PBNU langsung memberikan secara konkret pada sore hari ini sambil terus bersinergi membuat desain bagus untuk kampung nelayan ini bersama.